Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan rangkuman pertemuan 4 analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan catatan berisi informasi keuangan di suatu masa akuntansi yang nantinya dipakai dalam menggambarkan hasil kinerja perusahaan. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini biasa dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma, akuntan, dan lembaga lain. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan, pajak, atau investasi. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan, memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga baik jangka panjang atau jangka pendek, memahami potensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan keuntungan, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan, mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala, menentukan perkembangan yang dialami perusahaan. Manfaat dan penggunaan analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan. Laporan keuangan harus dianalisis dengan mencakup beberapa fokus utama, di antaranya laporan laba rugi atau gambaran kenaikan dan keuntungan, neraca atau gambaran aset dan kewajiban, arus kas atau gambaran kas masuk dan keluar. Laporan ini berasal dari akumulasi transaksi dari suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio keuangan. Likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Current ratio yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Aktiva lancar atau current asset meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Utang lancar atau current liabilities meliputi utang pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Menurut Bambang Rianto, suatu perusahaan harus mempertahankan nilai current ratio sebesar 3:1. Artinya, setiap utang lancar sebesar Rp1 harus dijamin dengan aktiva lancar sebesar Rp3. Diketahui total aktiva lancar Rp2 juta dan total utang lancar Rp500.000. Maka berapa besarnya current ratio dan apa artinya? Rumus current ratio aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liabilities. Current ratio sama dengan aktiva lancar Rp2 juta dibagi utang lancar Rp500.000. Current ratio sama dengan Rp4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam memanfaatkan aset lancar yang dimiliki untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Cash ratio yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Pada dasarnya, cash ratio adalah bentuk penyempurnaan dari quick ratio atau rasio cepat yang dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana finansial perusahaan yang terdiri dari kas serta setara kas yang ada. Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Diketahui jumlah kas Rp500.000, efek Rp100.000, dan utang lancar Rp400.000. Maka berapa besarnya cash ratio dan apa artinya? Rumus cash ratio, kas plus efek bagi utang lancar. Cash ratio sama dengan kas Rp500.000 tambah efek Rp100.000 bagi utang lancar Rp400.000. Cash ratio sama dengan 1,5. Hasil di atas mengindikasikan bahwa perusahaan di atas memiliki tingkat likuiditas yang cukup baik karena memiliki dana tunai yang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Quick ratio yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Jadi khusus rasio ini dari rasio likuiditas lainnya adalah quick ratio hanya memperhitungkan kas dan item setara kas,
untuk perhitungan dan interpretasi. Ini mengabaikan item lain yang mungkin tidak dengan cepat diubah menjadi uang tunai dengan mudah dari perhitungan. Menggunakan pada poin B, jika diketahui jumlah piutang sebesar Rp50.000, maka berapa besarnya quick ratio dan apa artinya? Rumus quick ratio, kas plus efek plus piutang bagi utang lancar. Quick ratio sama dengan kas Rp500.000 tambah efek Rp100.000 tambah piutang Rp50.000 bagi utang lancar Rp400.000. Quick ratio sama dengan 1,62. Jadi, hasil quick ratio adalah 1,62, menandakan jika perusahaan mampu membayarkan kewajiban lancarnya tersebut. Nilai tersebut juga menandakan sehatnya kondisi keuangan perusahaan. Solvabilitas adalah gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Umumnya penggunaan rasio solvabilitas akan disesuaikan dengan tujuan masing-masing perusahaan. Jadi, perusahaan bisa menggunakan rasio solvabilitas secara keseluruhan maupun sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada. Adapun jenis-jenis rasio yang bisa digunakan untuk mengukur solvabilitas yaitu debt to asset ratio atau debt ratio, debt to equity ratio. Debt ratio yaitu rasio utang yang digunakan sebagai pengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Debt to equity ratio yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Diketahui jumlah aktiva Rp450.000, jumlah utang Rp300.000, maka berapa besarnya solvabilitas dan apa artinya? Rumus debt to asset ratio, total utang bagi total aset. Debt to asset ratio sama dengan Rp300.000 dibagi Rp450.000 kali 100%, sama dengan 0,6 kali 100%. Debt to asset ratio sama dengan 60%. Ini artinya kebanyakan aset dalam suatu perusahaan dibiayai oleh hutang, sehingga penting melakukan efisiensi serta menyediakan aset liquid untuk mengangsur hutang yang dimilikinya. Rumus debt to equity ratio, jumlah hutang bagi jumlah modal sendiri. Modal sendiri sama dengan jumlah aktiva kurang jumlah utang. Modal sendiri sama dengan Rp450.000 dikurang Rp300.000 sama dengan Rp150.000. Debt to equity ratio sama dengan Rp150.000 dibagi Rp300.000 sama dengan 0,5 atau 50%. Hasil yang diperoleh dari perhitungan di atas menggambarkan bahwa perusahaan menjamin setiap Rp0,5 modal yang dimilikinya untuk melakukan kegiatan pinjaman jangka panjang. Rasio rentabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Rasio ini sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan perusahaan karena bisa menunjukkan kemampuan sebuah aset untuk bisa mengembalikan modal. Cara penilaian rentabilitas. Rentabilitas ekonomi atau earning power yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha yaitu perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Suatu perusahaan mempunyai jumlah modal sebesar Rp200.000 yang terdiri dari utang Rp100.000 dengan bunga 10% per tahun. Modal sendiri Rp100.000. Keuntungan yang diperoleh selama setahun Rp40.000. Maka berapa besarnya rentabilitas ekonomi dan apa artinya? Rentabilitas ekonomi sama dengan laba bagi modal kali 100%. Rentabilitas ekonomi sama dengan 40.000 bagi 200.000 kali 100% sama dengan 20%. Ini artinya perusahaan mendapatkan keuntungan 20% jika dilihat dari keseluruhan modal. Menggunakan data nomor 1, jika diketahui pajak pendapatan sebesar Rp12.000, maka berapa besarnya rentabilitas usaha dan apa artinya? Rentabilitas usaha sama dengan pajak pendapatan bagi modal sendiri kali 100%. Rentabilitas usaha sama dengan 12.000 bagi 100.000 kali 100%. Rentabilitas usaha sama dengan 12%. Ini artinya perusahaan mendapat keuntungan 12% jika dilihat dari modal sendiri